Terus tiba-tiba 2021 akhir kemarin Pak Wali Kota yang baru, Pak Eri Cahyadi, punya kebijakan yang berbeda. Jadi semua mayoritas orang-orang dinas yang backgroundnya teknik, backgroundnya hukum, backgroundnya non ini ya, mohon maaf, non alumnus yang alumnus pemerintahan dari STPDN PDN itu diterjunkan ke masyarakat. Ada yang jadi lurah, ada yang beberapa juga ada yang camat, ada yang jadi kasih di kelurahan dan kecamatan. Jadi banyak alumnus teknik sipil gak aku dong sing dari lurah. Jadi ada beberapa lurah yang alumnis teknik sipil ITS. Oh gitu. Ono kira siji loro telu empat lurah dari teknik sipil ITS. Cuma di Surabaya ya? Ya Surabaya. Assalamualaikum, konco-konco Somatelu ITS dan konco-konco pemirsa Paguyuban ITS Somatelu. Bersama saya saat ini adalah Cak Dedi Purwito. Beliau adalah konco kita dari Sipil S36 yang juga saat ini menjabat sebagai lurah di Tambak Usuwilangun. Benar ya? Betul. Tambak Usuwilangun. Dua kelurahan di perbatasan antara Surabaya dan Gresik. Gitu ya, Cak? Ya. Oh, bercerita di atas lurah itu, Cak. Iya, jadi aku masuk di pemerintah kota jadi ASN itu tahun 2011. Waktu itu usiaku 2011. ya, usia 35. Jadi usia batas akhir jadi PNS kan 35 ya. Dulunya lama di swasta, 11 tahun itu sebagai di swasta ini ya. Jadi tiba-tiba ya nggak tahu kok tiba-tiba dulu akhirnya berkarir di pegawai negeri gitu ya. Jadi ASN 2011. Masuk dulu pertama di inspektorat 5 tahun, kemudian 5 tahun berikutnya di dinas teknis, dinas cipta karya. Sampai di dua dinas itu masih sesuai bidang ya, teknik sipil ya, masih ngurusi bangunan lah gitu ya. Terus tiba-tiba 2021 akhir kemarin Pak Wali Kota yang baru, Pak Eri Cahyadi, punya kebijakan yang berbeda. Jadi semua mayoritas orang-orang dinas yang backgroundnya teknik, backgroundnya hukum, backgroundnya non ini ya, mohon maaf, non alumnus yang alumnus pemerintahan dari STPDN PDN itu diterjunkan ke masyarakat. Ada yang jadi lurah, ada yang beberapa juga ada yang camat, ada yang jadi kasih di kelurahan dan kecamatan. Jadi banyak alumnus teknik sipil gak aku dong sing dari lurah. Jadi ada beberapa lurah yang alumnis teknik sipil ITS. Oh gitu. Ono kira siji loro telu empat lurah dari teknik sipil ITS. Memang di Surabaya ya? Surabaya. Karena masyarakatnya wali kota ya? Ya, jadi 2021 saya lurah pertama di Kelurahan Bulak Banteng. Yang mungkin kalau teman-teman tahu Bulak Banteng daerah Surabaya Utara itu daerah Blok M itu. Saya setahun 3 bulan di sana, terus baru 2 bulan yang lalu, 2 bulan setengah ya, tepatnya 26 Januari 2023 ditugaskan di Tambak Usuwilangun. Ono ya, Baik. Mesti ono aja ya, apa adjustment lah. Dari yang semula di ngurusi teknis begitu ya, terus kemudian harus terjun langsung ngurusin masyarakat begitu. Kira-kira apa tantangannya, Cak? Kalau ngurusi teknis kan kita jelas ya maksudnya ya, ilmunya jelas. Siji tambah siji sama dengan 2 kan jelas ya. Tapi kalau ngurusi masyarakat nggak bisa seperti itu. Dan ngurusi masyarakat itu mulai dari mereka lahir, bahkan belum lahir ya, masih jadi calon pengantin sudah diurusi. Calon pengantin kudu ini harus begini, syaratnya harus begini, diurusi sampai mereka lahir, procot, sampai mereka nanti meninggal, itu urusannya kelurahan. Jadi mereka ya tadi startnya mulai dari sebelum menikah ya sudah diurusi ya, lahir procot diurusi. Nek misalnya DE misalnya tergolong keluarga yang kurang mampu atau miskin, ya diurusi kelurahan sampai meninggal pun nanti kan juga ada terbit akte kematian dan lain-lain juga ngurusi kelurahan. Jadi banyak gitu. Hal-halnya yang ditangani banyak, dan semakin banyak masyarakat yang ditangani juga semakin banyak yang problem sosial yang ada. Nah, teknis kan mungkin itu ya, fokus gitu ya, bangunan ya fokus bangunan gitu. Ya, seperti itu. Anu ya, Surabaya sama persen nggak sih, Cak, sebagai orang yang di dalam. Kan sama juga tinggal di Kabupaten sebelah ya, Ya, sebelah. Tentu benchmark pelayanan masyarakatnya Surabaya ini kan terasa beda ya. Saya juga sebagai Surabaya coret gitu kan, jadi saya menurut Surabaya itu enak nih, jadi warga Surabaya itu. Iya. Jadi
Saya bisa bandingkan ya, kebetulan saya tinggal di kabupaten sebelah gitu ya. Jadi bandingkan fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota di sana dibandingkan dengan di Surabaya, jauh beda, termasuk bentuk-bentuk layanan, termasuk kewenangan kelurahan, tugas-tugas lurah gitu ya. Beda-beda banget antara mungkin kabupaten kota yang lain dibandingkan di Surabaya. Jadi permasalahan Surabaya, padahal Surabaya kan kota metropolis ya, permasalahannya kompleks gitu ya. Permasalahannya kompleks, jadi banyak sekali yang harus ditangani. Memang terasa beda banget. Surabaya kalau kota Riau beda banget. Waktu dulu apply ASN itu memang sengaja milih di Surabaya atau memang Sengaja ke Surabaya, sengaja. Jadi sebelum jadi ASN saya dulu di kontraktor nasional gitu ya. Iya. Waktu itu ya nggak tahu ono sing menggiring saya daftar dari ASN umur 35 waktu itu, memang batas akhir ya. pas batas akhir. Iya. Begitu dia yang terima, loh, nek mundur gak iso karena harus mengganti uang 25 juta kalau salah waktu itu. Gak bisa mundur. Dari ASN kalau sudah diterima, gak bisa mundur, harus masuk atau kalau enggak ya ganti 25 juta. Makanya ya kecemplungan ASN sekarang jadi lurah ini. Ya, jadi ASN diband juga ya, apalagi belakangan banyak disorot di media juga ya. Iya. Kira-kira tanggapannya gimana ya? Ya itu memang itu bagian dari konsekuensi sebuah tugas gitu ya. Lurah ini kan garda pelayanan paling bawah gitu ya. Jadi ya langsung berhadapan dengan masyarakat. Apalagi sekarang Pak Wali Kota nomor HP-nya kan juga sudah diobrol ke semua masyarakat. Semua orang tahu nomor HP-nya Pak Wali. Ada pelayanan yang tidak bagus saja di kelurahan sedikit, masyarakat bisa saja langsung wadul ke Pak Wali gitu. Jadi bagaimana kita untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat di wilayah kita masing-masing, itu tantangannya kurang seperti itu. Yang benar seperti itu lah Ya, iya. Sudah dengar itu saya soal reuni. Ya, dengar. Kira-kira bersampai ya Baca? Terus terang saya selama ini tidak aktif ya untuk kegiatan seangkatan ya. Maksudnya lintas jurusan. Kalau lintas jurusan saya tidak pernah aktif selama ini. Kalau sejurusan teknik sipil saya sering, karena kita teman-teman teknik sipil juga sering ngumpul gitu kan solid ya. Ya, sering ngumpul, sering juga reuni, itu kita masih sering. Makanya kemarin ketika awalnya ada info ada reuni 30 tahun, aku paling sekolah selesai, paling luar arek sing biasa aktif di kegiatan-kegiatan kampus dulu mungkin ya. Tapi kok makin ini ternyata apalagi ada tawaran-tawaran, ada kegiatan baksos, ada nanti mungkin ada baksos berikutnya yang sifatnya fisik gitu. Kebetulan di kelurahan saya butuh ini ya, saya juga butuh ditambah usaha bilangan, akhirnya gayung bersambut, akhirnya saya melalui Cak Oni waktu itu ya dijembatani sehingga hari ini tadi ada acara baksos ya Ramadan. Ya harapan kami dari warga Tambak Usaha Bilangan ada baksos yang lain dari teman-teman angkatan 9. Kalau profil Desa Tambak Usaha sendiri, kok sampai dengan desa lurah ya? Lurah Tambak Usaha sendiri seperti apa aja? Ya, Kelurahan Tambak Usaha sebetulnya luasannya cukup luas gitu ya, tapi penduduknya sedikit, warganya sedikit. Sebenarnya kalau saya dari itu terminal tahun ini, Ya? tahunnya terminal. Ya. Jadi juga sampai dulu kan sasarannya ke sini. Jumlah penduduk 3.800. Yang banyak sini memang dihuni ini gudang-gudang ya, gudang-gudang, dan kalau industri Tambak. enggak begitu. Masih ada? Tambak banyak. Gudang dan tambak ya dari sini ya. Kalau warga 3.800 sedikit ya. Jadi potensinya kalau sini kebetulan sini perusahaan Teluk Lampung kan di sini ya, Pelindo Teluk Lampung ya. Oh ya. Terus dulu Lama di sini berarti ya? ikut sini. Terus kemudian terminal ikut sini. Terminal Tambak Osowilangon itu ikut sini ya. Terus dulu ada pasar Pios ya, pasar induk Osowilangon Surabaya ya. Cuma mulai tahun ini rencana mau dipindahkan ke lokasi yang lain karena di sini karena ini terlalu crowded lalu lintasnya, jadi pasarnya tidak begitu berkembang di sini. Itu jadi kalau tiga yang semacam ikonnya di sini ya, Teluk Lamong, terminal sama Pios tadi. Jadi pas waktu ketemu masyarakat itu ternyata saya baru tahu kalau di sini pengrajin sepatu. Padahal dalam brand saya pengrajin sepatu itu ya di Tanggulangin atau kan gitu ya di Pedoro gitu ya. Yeah. Ternyata di sini ada gitu, saya juga baru. Jadi
mayoritas warga Tambak Oso Wilangun itu memang dulunya itu berprofesi sebagai pengrajin sepatu, mulai dari hulu sampai hilir ya. Ada yang bagian bikin sulnya, ada yang bagian ngelimnya, ada yang bagian jahitnya, ada yang nanti terakhir di juragannya itu yang bagian marketingnya ke luar gitu ya. Tapi sejak pandemi 2 tahun itu hampir mati. Jadi semua kegiatan persepatuan persandalan di sini hampir mati. Nah ini alhamdulillah pandemi kan sudah mulai berangsur ini ya, sudah berangsur pulih gitu ya. Jadi tahun 2023 Kelurahan Tambak Oso Wilangun juga merencanakan untuk pembuatan kampung sepatu. Kampung sepatu kita singkat Kampus Tambos. Kampus Tambos. Kampung Sepatu Tambak Oso Wilangun. Ya, harapannya nanti kita bisa mengaktifkan kembali warga-warga yang dulu pengrajin sepatu itu bisa kita aktifkan kembali. Cuma memang kendalanya agak berat memang ya yang dihadapi karena ini yang utama kalau saya himpun dari masyarakat itu ini saingannya berat karena dari produk-produk Cina ya. Ada Cina bisa produksi massal dengan harga yang lebih murah, terus kualitasnya juga lebih bagus karena mereka pabrik ya. Kalau di sini kan home industry, jadi semua manual dari masyarakat ya. Itu tantangan terbesarnya itu. Tapi tahun ini karena sejalan juga dengan programnya Cak Wali Kota gitu ya untuk pembuatan rumah-rumah padat karya. Untuk tahun ini kita rencana akan mendirikan kampus tadi, Kampung Sepatu Tambak Oso Wilangun. Kemudian nanti bisa dibantu dari teman-teman yang lain membantu memikirkan ya apa supaya sepatunya Tambak Oso Wilangun supaya payu ya, atau mungkin juga memikirkan supaya produknya bernilai lebih dibanding yang sebelumnya itu ya. Tadi juga mereka menyampaikan kesulitan regenerasi ya saya. Regenerasi karena generasi baru juga sudah berbeda gitu ya. Ya mungkin juga kelak kita juga khawatir juga macam-macam. Karena mana kita insinyur, tapi dari YouTuber apa? Oh sudah. Iya. Kalau lagi, kita harus dari insinyur. Iya, jadi pandemi itu akhirnya kan orang ya mencari supaya tetap ini ya berpenghasilan gitu ya. Banyak yang akhirnya beralih banting setir akhirnya jadi pegawai atau karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan sekitar ya. Akhirnya mereka mungkin beberapa sudah terlanjur nyaman dengan itu, akhirnya generasi penerusnya ini memang agak susah, tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang lama juga masih ada, generasi yang muncul yang baru-baru juga masih ada lah untuk yang teruskan. Ya, mohon doanya sih. Siap. Jadi kita bisa kapan-kapan kalau jalan-jalan ke kampus Tambos. Kampus Tambos tadi ya, Kampus Tambos. Soalnya itu angel Kampus Tambos. Kampus Tambos. Ya gitu. Kuliah jalan-jalan lihat kantor. Ayo monggo, ini ruangan saya. Mohon maaf ini turun dadi ini yang belakang masih bolong-bolong nih ya. Ruangan saya, ruangan surah, meja saya. Jabat simpe isi. Ini ruang pelayanan Kelurahan Tambak Oso Wilangun. Ya. Nah ini saya ada kasihnya ada 3 ya, kasih kesra, kasih perekonomian, kasih kesra, kasih pemerintahan, sama kasih pamtip gitu ya, sama 1 sekretaris kelurahan gitu ya. Ya, terus dibantu juga ada teman-teman staff saya ada 7 termasuk staff outsourcing gitu ya. Jadi total kelurahannya ada 17 pegawai TNS dan outsourcing. Gitu ya. Yang sudah online apa aja Pak? Ya, pengusaha gitu. Hampir semua pelayanan admin di Surabaya online ya. Online ya, hampir semua. Memang ada beberapa yang masih belum online seperti pengurusan tanah, pengurusan waris itu masih belum 100% online. Tapi sedikit demi sedikit programnya Pak Wali Kota semuanya online. Jadi kalau semua online nanti yang orang murah tinggal sedikit tak? Nah itu artinya tetap nanti ada peran dari teman-teman kelurahan untuk memproses berkas tepada, tapi kan berkasnya secara online. Kalau dulu kan pemohon harus datang bawa berkasnya dicek gitu ya. Sekarang meminimalkan tatap muka dengan pemohon, jadi pemohon bisa pengajuannya dari rumah, dari mana saja bisa karena secara online ya. Kita tinggal di sini dari aplikasinya ada berkas masuk kita proses seperti itu ya. Ya. Gentleman. Ya, jadi mana ya? Ini rumahnya besar terus ini.
Ya sampai belakang ya, tinggal ya. Dia aja. Ya, ini itu back office-nya teman-teman ya. Berdiat. Ya, ini dah normalnya sebenarnya ada berubah ya. Memang sudah ada selalu banyak. Yes. Ini pendopo kantor kelurahan. Ini apa nama rumahnya teman-teman staff tadi. Ya. Ini yang tadi yang disampaikan saya. Nah ini Pak Wali sekarang sangat konsen terhadap yang namanya pungutan liar, ya. Jadi kami para ASN di Surabaya, baik PNS maupun outsourcing, dilarang keras menerima pungutan liar, ya, dilarang keras. Pak Wali sendiri memberikan warning kalau sampai ada yang masih melakukan pungutan liar akan diproses secara hukum. Ya. Ini slogan juga ya. Nah ini kalau ini slogannya kelurahan gitu ya, tagline-nya kelurahan. Jadi harapannya semua orang yang datang ke kelurahan itu selesai. Permasalahannya selesai di kelurahan. Tidak perlu orang itu harus datang ke dinas yang lain atau kalau dulu kan mungkin, oh Pak ini ngurusnya di kecamatan Pak, oh ini ngurusnya di Spenduk Pak, jadi seperti itu. Jadi harapannya Pak Wali Kota orang ngurus pelayanan di kelurahan selesai. Ya. Kalau harus koordinasi dengan dinas yang lain, tugasnya lurah untuk yang koordinasi. Orangnya cukup di sini saja, seperti itu. Ada yang datang ke kelurahan? Pelayanan adminduk ya, pelayanan adminduk itu hampir semuanya sudah semua online ya, pelayanan hidup ya. Nah sekarang ini kan yang lagi banyak jadi konsennya pemerintah Kota Surabaya itu penanganan masalah sosial ya. Penanganan masalah sosial ya termasuk ya tadi stunting, terus orang-orang warga miskin ya, termasuk penyediaan jamban sehat. Di Osobilangun masih ada 50 kakak yang masuk total kalau jiwanya 3.800 ya. Kalau 50 kakak tadi 110 jiwa. Jadi ada 110 jiwa yang masuk dalam keluarga miskin saat ini ya. Dan itu yang jadi konsen kita pemerintah Kota Surabaya, semua intervensi apapun selalu diutamakan untuk warga miskin. Ya, mulai permakanan, bantuan sembako, kemudian roti lahu, jamban dan lain-lain semua diutamakan untuk warga miskin. Seperti itu. Kira itu teman-teman. Ada lagi yang sampaikan ke teman-teman Pojok Kantor Selamat ITS? Ya, saya Dedi, alumnus Teknik Sipil ITS 93 S36, mengucapkan terima kasih teman-teman angkatan 93 ITS Surabaya karena kami Kelurahan Tambak Osobilangun diberi kepercayaan untuk sebagai pelaksanaan tempat Baksos Ramadan. Kami berharap semoga kegiatan-kegiatan yang lain yang untuk penanganan kegiatan sosial di Kelurahan Tambak Osobilangun bisa disupport oleh teman-teman angkatan 93 ITS Surabaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Selamat ITS, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dan untuk lalu tanggal 7 Oktober 01. Iso Pak Iso Kudu melu. Ayo, lipat. Ini ya, Tuh.